Assalamualaikum adik-adik. Ketemu lagi di channel YouTube Kakak. Kali ini Kakak akan membahas tentang aljabar. Apa itu aljabar? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa, bantu subscribe, share, like, dan komen YouTube ini ya adik-adik. Terima kasih. Nah adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang aljabar. Apa itu aljabar? Aljabar adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan huruf-huruf untuk mewakili angka-angka. Apa-apa saja bentuk aljabar? Bentuk aljabar terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Di mana variabel itu nilainya bisa berubah-ubah. Koefisien itu faktor pengalih, dan konstanta itu nilainya harus tetap. Ingat ya dek, kalau konstanta nilainya harus tetap. Nah, contohnya 4A ditambah 2. 4 itu kita buat sebagai koefisien, A itu variabelnya, dan 2 itu konstanta ya. Angka yang berada dengan berdekatan dengan variabel itu disebut dengan koefisien ya, dan angka terakhir itu disebut dengan konstanta yang nilainya selalu tetap. Dalam aljabar ada dua suku, yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Apa itu suku? Suku adalah variabel atau peubah, koefisien atau konstanta yang dipisahkan dalam bentuk selisih ya. Terdiri dari apa aja suku sejenis itu? Suku sejenis memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama ya. Contoh, min 3x ditambah 2x, min 3x ditambah 2x ya adik-adik, dimana x ini ya mempunyai variabel yang sama ya. X ini adalah variabel ya adik-adik, dan variabelnya sama. Nah, yang kedua, pangkat tertingginya pun sama, yaitu 1 ya. Di sini pangkatnya 1. Nah, di sini juga 1 ya. Nah, makanya disebut suku sejenis ya. Syaratnya variabelnya harus sama dan pangkat tertingginya juga harus sama. Jika dia di sini pangkatnya 2, di sini pun harus 2. Nah, contoh lainnya 2A dikurang 4A ya. Kita lihat variabelnya sama-sama A ya adik-adik. Nah, pangkat tertingginya sama, yaitu 1. Nah, kalau di sini 2, sini harus 2, sini 3, di sini pun harus 3 ya. Diingat kalau untuk suku sejenis syaratnya variabel dan pangkat itu harus sama. Nah, sedangkan untuk suku tidak sejenis ya, syaratnya memiliki pangkat dan variabel dari masing-masing variabel yang tidak sama ya. Contoh, negatif 3x kuadrat ditambah 2x ya adik-adik ya. Nah, coba adik-adik lihat di sini ya. Coba dilihat. Di sini variabelnya sama dengan x ya. Sama, variabelnya sama ya. Tetapi pangkatnya berbeda, di sini 2, di sini 1 ya. Berarti ini disebut suku tidak sejenis. Contoh lain, 3A kuadrat dikurang 2B ya.
Di sini variabelnya berbeda. Ini variabelnya A, di sini variabelnya B, ya. Variabelnya tidak sama, ya. Ada A dan B. Pangkatnya berbeda. Di sini pangkatnya 2, di sini pangkatnya 1, ya. Syarat suku tidak sejenis itu variabelnya tidak sama, atau pangkatnya pun berbeda, atau salah satunya, ya, variabelnya tidak sama atau pangkatnya sama. Demikianlah yang disebut dengan suku tidak sejenis. Di dalam aljabar itu ada yang disebut dengan suku satu. Apa itu suku satu? Suku satu itu adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan dengan jumlah atau selisih, ya. Dia tunggal. Contohnya 3ax kuadrat, 2x minus 5xy, atau 3ac pangkat 3, dan seterusnya. Nah, suku duanya bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi penjumlahan atau selisih. Selisih itu pengurangannya, adik-adik. Contohnya 5x kuadrat dikurang 3, 2a ditambah 4 minus 3x, negatif 3x ditambah 5y, ya. Ini contohnya, dia dua suku. Ini suku pertama, nah ini suku kedua, suku pertama, suku kedua, suku pertama, suku kedua. Nah, untuk suku ketiga, bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih pengurangannya. Contohnya 5x tambah 2xy dikurang xy, atau 3x kuadrat dikurang 2x tambah 2. Ya, ini contoh-contohnya. Ini suku pertamanya, suku kedua, dan ini suku ketiga. Sama juga seperti ini 3x kuadrat suku pertama, min 2x suku kedua, plus 2 ini suku ketiga. Sampai di sini mengerti kan adik-adik? Nah, adik-adik, kita akan belajar tentang operasi hitung pada aljabar. Apa-apa saja yang terdapat pada operasi hitung pada aljabar, ya. Operasi hitung pada aljabar itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perpangkatan, ya. Nah, kalau dalam penjumlahan syaratnya hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis, ya. Tadi sudah kakak jelaskan suku-suku sejenis itu syaratnya apa aja, ya adik-adik. Nah, contohnya 3a ditambah 5a sama dengan 8a. Ini dapat dijumlahkan karena sejenis, ya. Variabelnya sama-sama a, ya. Nah, di sini ada soal 2y tambah 3x. Ya, ini tidak dapat dijumlahkan karena dia tidak sejenis, variabelnya berbeda. Di sini ada y dan di sini ada x, ya adik-adik. Nah, untuk pengurangan syaratnya hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis, sama dengan penjumlahan, ya. Penjumlahan dan pengurangan syaratnya sama, hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Contoh, 3a dikurang 5a sama dengan 3 dikurang 5 negatif 2. Variabelnya sama-sama a, jadi negatif 2a. Dapat dikurangkan karena sejenis, sama-sama mempunyai variabel a. Nah, ini contoh keduanya, 3x dikurang 2y sama dengan berapa? Tidak dapat dikurangkan karena tidak sejenis, variabelnya berbeda. Di sini variabelnya x dan di sini variabelnya y. Ya. Nah, kalau untuk perkalian syaratnya berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Apa itu sifat distributif? Sifat distributif itu sifat penyebaran, yaitu penggabungan dengan mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi terhadap
elemen kombinasi tersebut, ya. Nah, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Rumusnya ya adik-adik, A dikali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Ya, ini A dikali B ditambah A dikali C. Kalau untuk distributif perkalian terhadap pengurangan, ya sama aja adik-adik. A dikali B, bedanya di sini dikurangi ya. Kali dikurang A dikali C. Ya. Nah, untuk perpangkatan, ya, untuk perpangkatan adik-adik, syaratnya perkalian berulang dengan bilangan yang sama, berlaku pada bentuk aljabar suku 2 dan koefisien tiap suku ditentukan menurut segitiga Pascal, ya. Rumusnya A tambah B pangkat N sama dengan A tambah B dikali A tambah B, ya. A pangkat N ditambah AB ditambah B pangkat N. Nah, N ini jika 1, ya, kita tinggal merubah sini A pangkat 1, B pangkat 1. Jika 2, A pangkat 2, B pangkat 2. Demikian adik-adik. Nanti kakak akan menjelaskan tentang apa itu perkalian distributif, apa itu segitiga Pascal. Ya, bagaimana adik-adik? Sekian dulu penjelasan tentang aljabar dan operasi hitung pada aljabar. Terima kasih.